Bayangkan sebuah dunia yang sangat kecil, begitu kecil hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dunia ini bukan hanya penuh misteri, tetapi juga melampaui logika yang biasa kita pahami. Inilah dunia kuantum, dunia yang dipopulerkan oleh film Ant-Man. Bagi yang baru bergabung, yuk kita spill sedikit mengenai apa itu dunia kuantum. Have either of you guys ever studied quantum physics? Only to make conversation. All right, so 5 years ago, right before Thanos, I was in a place called the quantum realm. And the quantum realm is like its own microscopic universe. Dalam fisika, dunia kuantum merujuk pada skala yang sangat kecil, yaitu partikel-partikel subatomik seperti elektron dan proton. Di dunia ini, aturan fisika yang biasa kita kenal seperti gravitasi dan gerak Newton sama sekali tidak berlaku. Sebaliknya, yang berlaku adalah hukum mekanika kuantum, yang seringkali terasa seperti sihir ilmiah. Coba kita ingat lagi adegan di film Ant-Man, ketika Scott Lang mengecil hingga ukuran subatomik. Dalam dunia kuantum ini, ia melihat partikel-partikel melayang. Waktu terasa melambat dan ruang tampak tak berujung. Nah, konsep ini sebenarnya terinspirasi dari ide-ide dalam mekanika kuantum. Di dunia kuantum, partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, atau bahkan muncul dan menghilang secara misterius. Fenomena ini dikenal sebagai superposisi. And the probability that a particle that's at some place will be at some different place later is given by a very simple rule. It uses a quantity called the action, which is to do with the mass of the particle and the time and the distance. Tapi tunggu dulu, apakah dunia kuantum hanya sekedar fiksi? Tentu tidak. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa dunia kuantum itu nyata. Teknologi seperti komputer kuantum yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dibandingkan komputer biasa, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ini. Bahkan GPS yang kita gunakan sehari-hari juga mengandalkan teori kuantum. Namun ada satu hal menarik dari dunia kuantum, yaitu ketidakpastiannya. Dalam mekanika kuantum, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti posisi atau kecepatan partikel sekaligus. Inilah yang disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di film Ant-Man, konsep ini terlihat ketika Scott Lang kehilangan kendali di dunia kuantum. Ia seperti tersesat di tempat yang bahkan waktu dan ruang tak lagi punya arti. Pada video kali ini kita akan membahas kemungkinan manusia untuk menyusut atau mengecil secara fisika. Dapatkah sebenarnya manusia itu mengecil hingga ke skala subatomik atau menyusut ke skala tertentu seperti Ant-Man? Mari kita bahas. Kalau kamu penggemar film-film Avengers dan Marvel, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah partikel PIM. Partikel ini adalah teknologi fiksi canggih yang memungkinkan Ant-Man mengecil hingga ke skala subatomik atau membesar menjadi raksasa. Tapi, apa sebenarnya partikel PIM ini dan bagaimana hal ini terinspirasi dari partikel kuantum? He had rumors about what was called the PIM particle, and he became obsessed with recreating my formula. Dalam film Ant-Man, partikel PIM dikembangkan oleh Dr. Hank Pym, seorang ilmuwan jenius. Partikel ini bekerja dengan cara memanipulasi jarak antar atom sehingga ukuran suatu benda bisa berubah tanpa kehilangan masanya. Meski terdengar seperti sains fiksi, ide ini memiliki sedikit kemiripan dengan konsep partikel dalam fisika kuantum. Di dunia nyata, partikel kuantum adalah penyusun dasar alam semesta. Partikel-partikel ini ada di skala yang sangat kecil, lebih kecil dari atom, dan masing-masing memiliki karakteristik unik. Yuk kita kenali beberapa jenis partikel kuantum yang ada di alam semesta. Pertama ada quark. Quark adalah partikel subatomik yang membentuk proton dan neutron. Mereka datang dalam 6 jenis yang disebut flavor, seperti up, down, charm, dan strange. Bisa dibilang, quark adalah batu bata pembangun atom. Kedua ada lepton. Salah satu lepton yang paling terkenal adalah elektron, yang mengelilingi inti atom. Elektron ini memainkan peran besar dalam reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita. Ketiga,
Ada boson. Boson adalah partikel yang bertanggung jawab atas gaya-gaya fundamental alam. Salah satu yang paling terkenal adalah boson Higgs, yang sering disebut sebagai partikel Tuhan, atau God particle. Boson Higgs ini memberikan massa pada partikel lainnya. Yang keempat, ada partikel foton, yaitu partikel yang membawa cahaya. Partikel ini sering disebut partikel guide, karena sifatnya yang tidak pasti, yang kadang terlihat seperti partikel ketika diamati, namun berperilaku seperti gelombang ketika tidak diamati. Secara sederhana, partikel-partikel dalam kuantum itu dikelompokkan menjadi partikel standar, partikel simetri, dan hipotesanya yakni partikel supersimetri. Namun yang paling menarik di antara partikel-partikel ini adalah partikel graviton. Walaupun masih bersifat hipotesis, partikel ini membawa medan gravitasi pada skala kuantum. Hipotesis mengenai partikel graviton muncul dari upaya para ilmuwan untuk menggabungkan mekanika kuantum dengan teori gravitasi, khususnya teori relativitas umum Einstein. Well, you can look at it as gravitons. So they are kind of to the force of gravity what photons are to electromagnetic force. So what you're saying is that what Bill might have been talking about as particles of time? Istilah graviton pertama kali digunakan dalam literatur ilmiah pada tahun 1930-an oleh Dmitry Blokintsev dan Galperin, dua orang fisikawan Soviet. Namun ide dasar partikel pembawa gravitasi lebih erat kaitannya dengan perkembangan teori medan kuantum oleh para pionir seperti Richard Feynman, Julian Schwinger, dan Freeman Dyson, yang mempelajari bagaimana gaya-gaya lain dalam alam semesta, seperti elektromagnetik. Inspirasi ini kemudian diterapkan pada gravitasi, yang kemudian menghasilkan konsep graviton. Lalu kenapa ini menarik? Seperti yang sudah kalian saksikan pada film Ant-Man, bagaimana ia mampu mengecil hingga ke ukuran subatom atau sebesar partikel-partikel kuantum itu berkat partikel PIM. Kemampuan menyusut atau mengecil seperti Ant-Man bukanlah sains fiksi belaka, tetapi dapat dilakukan dalam kehidupan nyata. Bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, bahwa partikel graviton ini membawa medan gravitasi, di mana kita ketahui, berdasarkan relativitas umumnya Einstein, bahwa gravitasi adalah hasil kelangkungan ruang waktu akibat massa dan energi. Artinya, suatu benda bermassa dan memiliki energi mampu membelokkan ruang waktu. Ketika hal itu terjadi, struktur ruang waktu telah berubah dalam skala tertentu. Kemampuan gravitasi ini diakibatkan oleh massa dan energi yang dapat mengubah suatu benda menjadi lebih kecil atau lebih besar dalam skala tertentu. Hal itu telah terjadi dalam kehidupan nyata, namun pada tingkat gravitasi yang kuat dan sangat ekstrim. Sebagai contoh, dalam evolusi bintang Sanduleak -69, sebuah bintang raksasa biru dengan ukuran sekitar 20 kali massa matahari mengalami peristiwa supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang terjadi di akhir kehidupan sebuah bintang, menghasilkan cahaya yang sangat terang dan memancarkan energi yang sangat besar dalam waktu singkat. Supernova pada bintang Sanduleak ini dikenal sebagai supernova SN1987A. Ketika bintang ini kehabisan bahan bakar, inti bintang mulai runtuh di bawah pengaruh gravitasi, dan terjadi ledakan supernova yang sangat terang. Sisa inti yang padat ini akhirnya menyusut menjadi bintang neutron, sebuah objek dengan massa hampir 2 kali lipat massa matahari, namun dengan diameter hanya sekitar 10-20 km. Fenomena ini merupakan contoh bagaimana gravitasi ekstrim mengompresi suatu benda menjadi sangat kecil. Shoot up! That was amazing! Jadi, proses penyusutan suatu objek menjadi kecil itu bukan hanya ada di film-film saja, tetapi bisa terjadi di kehidupan nyata, berkat medan gravitasi. Pada partikel graviton, sebagai partikel pembawa gravitasi ini, sayangnya tidak memiliki medan gravitasi yang kuat. Jadi, ia tidak mampu menyusutkan suatu benda, tetapi memberikan efek yang kecil pada struktur ruang waktu ataupun benda di sekitarnya. Kembali lagi ke partikel PIM, partikel PIM itu kan bekerja dengan cara memanipulasi jarak antar atom, sehingga benda bisa membesar dan juga mengecil. Sedangkan medan gravitasi juga dapat melakukan hal serupa, yaitu dengan cara menciptakan tekanan yang kuat untuk mengecilkan atau menyusutkan suatu benda. Jika suatu saat nanti ditemukan teknologi yang dapat memanipulasi tekanan gravitasi atau memanipulasi jarak antar atom seperti partikel PIM,
Kemampuan mengecil dan membesar seperti Ant-Man bukan lagi hal yang mustahil dilakukan, termasuk memanipulasi hukum-hukum fisika yang membatasinya. Jika suatu hari manusia benar-benar berhasil menciptakan teknologi seperti partikel PIM atau manipulasi gravitasi untuk mengecilkan objek hingga ke skala atomik, teknologi ini tidak hanya akan mengubah cara kita memahami alam semesta, tetapi juga cara kita memandang diri kita sendiri. Teknologi semacam ini mengingatkan kita bahwa batasan-batasan fisik hanyalah ilusi yang bisa ditembus oleh pengetahuan. Ketika kita bisa mengecilkan benda hingga ke inti keberadaannya, pertanyaan yang lebih besar muncul. Apa sebenarnya esensi dari sesuatu? Apakah tubuh, ruang, dan waktu hanyalah konstruksi yang bisa dimanipulasi sesuka hati? Ataukah ada makna yang lebih dalam yang tak bisa disentuh oleh teknologi? Teknologi ini juga memaksa kita untuk memikirkan ulang hubungan manusia dengan alam semesta. Jika kita mampu mengecilkan diri ke skala atomik, apakah itu berarti kita menjadi lebih kecil? Atau justru memperluas pengaruh kita ke dunia yang lebih dalam, tempat hukum-hukum alam yang lain berlaku? Pada akhirnya, hal ini bukan soal teknologi saja, tetapi juga soal perjalanan kita untuk memahami tempat kita di alam semesta. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah teknologi seperti ini akan membawa kemajuan atau justru tantangan moral yang baru? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, alam semesta adalah misteri yang selalu menunggu untuk kita jelajahi.